Salam saudara-saudara, kembali bersama kami di channel Injili. Perkenalkan, nama saya Sarifah Zai. Saya akan memaparkan makalah saya tentang dogma 4 yang berjudul mengerjakan keselamatan. Sebagai latar belakangnya yaitu jangkauan keselamatan merupakan pokok persoalan bagi mereka yang beranggapan bahwa keselamatan itu lebih diterapkan kepada orang-orang secara pribadi daripada kepada masyarakat. Persoalannya ialah siapa saja atau berapa banyak anggota dari umat manusia yang akan diselamatkan. Ditemukan beberapa paham yang menjelaskan siapa yang diselamatkan dan sejauh mana keselamatan itu, yaitu paham universal dan paham liberalisme, paham modernisme, paham dokteologi, paham dispensasionalisme, dan paham partikularisme. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan, yaitu proses mengajarkan keselamatan. Kekristenan adalah proses mengajar dan belajar. Allah yang mengajar kita dan kita yang diajar atau yang dididik. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-11. Sebagai hasilnya adalah dikembalikannya kepada manusia, kepada rancangan Allah semula. Hal ini sama dengan mengambil bagian dari kekudusan. Proses keselamatan ini juga sama dengan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kata hilang kita bisa lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dalam teks aslinya adalah hustereo. Kata hustero ini selain berarti kehilangan, juga berarti kekurangan atau membutuhkan. Untuk mewujudkan keselamatan atas manusia, Allah memberi kuasa kepada mereka yang menerimanya supaya menjadi anak-anak Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Di dalam hal tersebut terdapat penebusan oleh darah Yesus, di mana orang percaya diberi peluang untuk dapat dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Orang percaya dapat mengimbangi kesucian karakter Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, hanya orang Kristen yang berpotensi memiliki persekutuan dengan Allah Bapa adalah pemilik segala kuasanya. Keselamatan dari pihak manusia adalah perjuangan untuk menjadi sempurna. Keselamatan yang sempurna diterima oleh umat pilihan bukan secara otomatis, tetapi menurut respon yang aktif adalah proporsional. Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk selamat seorang harus berjuang melawan kodrat dosa atau sinful nature yang sudah melekat pada diri dan memungkinkan dosa yang masih bisa dilakukan waktu mendatang. Dimensi dalam keselamatan. Untuk lebih memahami pengertian keselamatan secara lebih utuh, perlu kita memahami pula hal keselamatan dalam 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu keselamatan adalah keselamatan ditinjau dari sudut masa lalu, yang artinya memandang karya atau pekerjaan keselamatan yang ditinjau dari sudut masa lalu yang dikerjakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu sebagai telah selesai atau sudah genap. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-3. Dimensi kedua dari keselamatan Allah, keselamatan ditinjau dari masa sekarang atau kekinian atau present, yang artinya pergumulan orang percaya dalam meresponi keselamatan yang Tuhan sediakan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya di dalam dan melalui Tuhan masa sekarang atau kekinian atau present, yang artinya pergumulan orang percaya dalam meresponi keselamatan yang Tuhan sediakan. Arti dari keselamatan yaitu pembebasan dari situasi di luar kemampuan seorang, pembebasan diri sendiri. Menurut Alkitab, keselamatan adalah karya Allah dalam mengupayakan umat bebas dari perbudakan dosa dan membawanya ke situasi kemuliaan melalui Yesus Kristus. Anugerah keselamatan Allah memiliki dampak negatif dan positif. Yang dampak negatif yaitu keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan murka Allah. Maksudnya ialah kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosa dan membebaskannya dari murka Allah. Kita
kita bisa lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan Roma pasal 46 ayat 9. Keselamatan memperhatikan seluruh pribadi dan menyentuh setiap wilayah kehidarti dari keselamatan. Setiap orang yang oleh iman menerima Kristus sebagai juru selamat secara spiritual telah diperbaharui. Kristus adalah jalan keselamatan. Yesus mengajarkan bahwa ada 2 jalan. Jalan yang satu adalah jalan yang lebar menuju kepada kehancuran, dan jalan yang kedua adalah jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Tetapi pernyataan Yesus jauh melampaui perintah mengenai jalan keselamatan. Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan dan pemuridan Kristen. Ketika Kristus memasuki kehidupan kita sebagai juru selamat, Ia datang sebagai Tuhan. Pemuridan dan janji atau komitmen sangat penting dikaitkan dengan keselamatan. Yesus adalah jalan hidup. Yesus adalah hidup. Jalan adalah cara untuk mencapai Bapa. Kebenaran menegaskan norma-norma yang benar dari jalan itu. Hidup memperlihatkan dinamika yang memungkinkan pencapaiannya. Yesus adalah jalan. Kebenaran adalah suatu yang benar. Setengah benar bukanlah kebenaran, atau setengah salah juga bukan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang utuh dan sempurna. Bagaimana seseorang bisa membantu kalau ia tidak mengerjakan sama sekali? Nah, di sini letak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh manusia. Memenuhi tanggung jawab ini bukan sebagai jasa di mana seorang bisa membanggakan diri seakan-akan dengan kemampuannya sendiri ia bisa meraih keselamatan. Nah, sebagai kesimpulannya yaitu keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula atau tujuan awal manusia diciptakan. Keselamatan harus dipahami sejak perjuangan melawan kodrat dosa di dalam dirinya. Dalam mengajarkan keselamatan juga sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa memerlukan keselamatan. Kesalahannya telah tidak melayakkan manusia menerima bantuan yang dapat melepaskan dari keadaan dan kedudukannya. Demikianlah hasil makalah saya. Salam Injil.